again. Halo guys, maaf banget nih. Jadi intinya live tadi tuh hilang yang jam 9 karena kesalahan teknis. Jadi kita mungkin nanti akan diusahakan, siapa tahu dari teman-teman yang tadi sempat ada yang nge-record. Kalau misalnya ada, kita bakal tayangin di YouTube. Kalau nggak ada, akhirnya kita decide buat live lagi, tapi mungkin nggak dari awal banget. Halo semuanya yang gabung. Jadi bentar ya, semoga yang ini nggak mati. Tapi yang mungkin yang ini nggak akan selama tadi, nggak akan sampai 1 jam. Maaf banget. So blessed. Thank you Sanias. Tadi sempat nonton ya. Aku sedih banget nih, kenapa live aku suka mati mendadak dan hilang. Again. Maaf ya sinyalnya. Duh, aku nggak tahu salahnya di mana. Memang semua salah siapa ya? It's okay. Ini aku udah kesekian kalinya kayak gini mati mendadak terus hilang. Makanya aku dari tadi kalau kamu notice aku tuh kipas-kipas karena aku kipasin handphone aku biar nggak overheat. Roma 8 ayat 28 ya, so wise bener gue. Iya nggak apa-apa. Kalau lagi semuanya di rumah. Aduh, kayak mati lampu gitu di rumah. Gelap ya? Aku pakai cahaya tambahan loh padahal. Halo teman-teman The Potter, kembali lagi bersama aku. Mungkin yang kedua ini udah lebih panas ya. Tadi masih agak grogi, apalagi ada Ko Andi. Aduh takut aku. Aku mana nggak ke-save. Aduh aku sedih banget beneran nggak ke-save. Oke, jadi biar quick aja gitu, nggak selama tadi 1 jam supaya nggak tiba-tiba mati mendadak. Yes. Ya ampun, ini tapi awkward banget kayak mulai lagi dari awal. Oke Ci, mungkin nggak harus semuanya tapi kayak poin-poinnya aja tadi yang adalah aku juga lupa. Tapi nanti semoga yang tadi bisa di save, bisa diupload ke YouTube ya. Tapi ini kan kita bicara tentang komunitas, kayak sharing dong yang kayak tadi kamu sharing basic core-nya dari sebuah komunitas gitu. Aduh, wow. Basic apanya? Sorry nggak denger. Basic core-nya yang tadi ada 5 poin. Oke, basic core yang menurut aku tuh penting untuk kita punya di komunitas itu adalah yang pertama trust gitu, rasa saling percaya satu sama lain, karena kalau tanpa trust aku rasa kita nggak akan bisa jalan jauh dan lama gitu ya kan. Mana bisa sih kayak 2 orang jalan bareng waktu kita saling nggak percaya gitu. Jadi yang pertama adalah trust. Nah waktu trust sudah terbangun, yang kedua menurut aku baru akan bisa terjadi yang namanya keterbukaan satu sama lain gitu. Nah selain keterbukaan ini, yang ketiga yang gak kalah penting juga adalah kasih gitu, kayak kasih yang tulus dan murni. Dan yang keempat ini acceptance atau penerimaan gitu. Nah yang terakhir, yang kelima, setelah kita jalani yang namanya trust, terus yang namanya apa yang kedua aku lupa, keterbukaan, yang ketiga love, dan terakhir acceptance. Nah semua hal ini harus ada finalnya, harus ada gongnya, karena kalau nggak ada gongnya itu menurut aku percuma gitu. Nah yang gongnya ini adalah buah gitu. Oke, tadi apalagi pertanyaannya? Aduh ini sedih banget beneran guys. Jadi teman-teman yang baru join, tadi kita udah live tapi live-nya hilang karena kayak sayang banget. Jadi kita memutuskan untuk kayak mungkin kita rekap aja 30 menit gitu. Aku tadi catat sih beberapa pertanyaan. Menurut kamu penting gak sih punya komunitas, Ci? Dan kayak apa yang bikin komunitas itu bertumbuh gitu? Penting banget punya komunitas, karena yang namanya kita manusia nggak bisa hidup sendiri kan. Apalagi waktu kita tuh udah kedatangan, ya pasti manusia tuh nggak lepas dari problems dan masalah gitu. Nah waktu kita sendiri dan kita lagi ketimpa sama masalah kayak gitu, kita pasti akan mati gitu. Kita pasti akan terisolasi, dan jangan pernah sampai kamu tuh punya satu perasaan terisolasi, karena waktu kamu udah ngerasa terisolasi, di situ hidup kamu akan berakhir gitu, akan berakhir di depresi dan akhirnya suicide atau bunuh diri gitu kan. Penting banget untuk punya komunitas sih menurut aku, karena di komunitas itu ada teman-teman yang bukan cuma sekedar teman kamu buat ketawa, tapi teman-teman yang bisa membangun kamu dari dalam, mengeluarkan yang terbaik yang kamu punya, yang kamu selama ini mungkin nggak ngeh gitu. Oh ternyata gue tuh orangnya punya hal baik ini dalam diri gue. Itu hal baik itu baru bisa dibantu dikeluarin oleh teman-teman yang lain, karena pada dasarnya kita kan manusia sosial ya, kita harus bersosialisasi gitu. Jadi ya hal itu baru bisa keluar waktu kita bersosialisasi sama teman-teman yang lain kayak gitu di dalam komunitas ini.
Lo kan ketahuan kipasnya kenceng banget suaranya. Aduh, mohon maaf nih gimana ya caranya handphone aku. Heh, eh, tadi kan, nah terus gimana caranya untuk setia sama komunitas gitu? Maksudnya untuk dari yang mulai dari kecil sampai akhirnya bisa bertumbuh kayak kipasnya kayak badai. Oke, maaf guys, aku nggak kipas lagi. Gimana caranya biar tetap kayak setia gitu, tetap fokus kamu numbuhin komunitas kamu mulai dari skalanya kecil sampai sekarang gitu. Gimana untuk terus setia ya, jalanin aja sih menurut aku, kayak jalanin dan selalu apa ya, selalu kayak waktu ada jiwa baru yang datang ke komunitas kamu harus kayak terima mereka dengan satu rasa lapar dan kayak kebahagiaan, satu rasa seneng yang kayak wah gila ada jiwa baru, yuk gue harus follow up dia gitu, gue harus kayak guide dia di dalam komunitas ini. Kayak excitement itu, passion itu yang harus terus ada. Dan gimana caranya passion itu terus ada ya, kita harus duduk sama Tuhan Yesus gitu, karena hatinya Tuhan Yesus itu selalu berdetak untuk jiwa-jiwa gitu. Jadi gimana kita bisa punya hati untuk souls ya, kita harus duduk dekat sama Tuhan Yesus supaya kita bisa dengar hati dan detakannya dia buat jiwa-jiwa yang terhilang kayak gitu. Oke, nah terus kayak dari sisi kamu nih sebagai gembala, kasih dong kayak tips gitu, gimana kamu deketin anak-anak gitu, gimana sampai akhirnya anak-anak itu mau cerita sama kamu gitu, dengan segala latar belakangnya, dengan segala masa lalunya gitu. Ya, Gimana menurut cara kamu? aku nggak ada tips yang paling baik selain punya hati yang tulus sih. Jadi kamu tuh deketin mereka, kamu build relationship sama mereka bukan karena kamu mau sesuatu dari mereka gitu. Bukan karena kamu tuh kayak punya punya intrik-intrik kamu sendiri, oh gue mau deketin dia karena dia tuh bisa benefitin gue kayak gini-gini, oh gue mau deketin dia karena dia tuh kayak gini-gini. Enggak, jadi kayak harus base bangun relationship-nya dengan karena memang kamu murni, kamu mau tahu tentang hidupnya, kamu murni, kamu mau bantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu sih, balik ke ini sih apa namanya, tujuan hati gitu sih, kemurnian hati menurut aku. Nah, itu kan kayak penting banget kita untuk terbuka ya satu sama lain di sebuah komunitas gitu. Itu kalau anggotanya gitu. Kalau kamu sebagai leadernya penting gak sih buat kamu terbuka gitu sama anak-anak kamu gitu? Menurut aku penting banget untuk seorang leader itu bisa terbuka, karena kalau seorang leader nggak terbuka, komunitasnya, anak-anaknya juga nggak akan bisa terbuka sama kamu gitu. Jadi menurut aku sebuah komunitas itu sangat-sangat tergantung dari leadernya gitu. Apapun lah ya, maksudnya apapun tuh semua tuh tergantung dari leadernya. Dan untuk membuat anak-anak terbuka, kita sebagai leader tuh harus banget terbuka. Dan jangan, aku mau ngomong kalau di sini ada leader, I want to speak to you leaders gitu. Jangan pernah takut untuk buka kekurangan kamu, jangan pernah takut untuk buka dosa kamu, untuk buka kelemahan kamu di depan anak-anak kamu, karena kelemahan dan dosa dan kejatuhan kamu, ketidakmampuan kamu nggak bikin mereka less respect kamu kok. Malah itu membuat mereka tuh jadi merasa terkonek sama kamu dengan kelemahan kamu ternyata, karena mereka merasa kamu lebih human, kamu lebih manusia, dan kamu tuh lebih enak untuk diajak duduk bareng dan sharing dengan kayak gitu. Waktu anggota kita, waktu domba kita ngerasa nggak ada gap, ngerasa nggak jauh, aduh lu malaikat banget ya, gue tuh banget ya. Waktu nggak ada gap kayak gini, waktu udah sejajar, di situ domba kamu pasti akan terbuka sama kamu gitu. Oke, nah itu kalau dari sisi gembala. Kalau dari sisi anggota gitu, apa saran kamu ke teman-teman yang mungkin kayak nggak berani buat terbuka, nggak berani buat percaya sama orang? Ini mungkin kayak masih oh, dia bakal nerima gua nggak ya kayak gitu. Itu gimana sih cara terbukanya? Menurut aku mungkin seseorang nggak terbuka itu bisa banyak faktor. Salah satunya mungkin dia pernah dikecewain, dia pernah dibohongin, dia pernah kayak cerita sesuatu hal yang penting ternyata dibocorin, digosipin, banyak faktor gitu. Nah, menurut aku yang paling penting adalah beresin dulu yang di dalam kamu gitu. Beresin di hati kamu gitu loh. Kalau misalkan memang kamulah yang paling tahu kenapa kamu nggak bisa terbuka. Kalau misalkan memang ada bibit kekecewaan dan yang lain-lain tadi itu, kamu beresin dulu. Karena kalau kamu nggak beresin dari akarnya, kamu nggak akan bisa beresin yang lain-lainnya gitu. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita gitu. Kita harus beresin dulu apa yang menjadi akar, kita nggak bisa terbuka gitu. Kalau dari rasa malu terus susah bergaul, kayak nggak cocok, itu aku rasa bisa dipelajarin, bisa dibimbing, bisa dituntun waktu kamu udah masuk ke komunitas. Tapi yang paling penting kamu harus beresin yang dari dalam diri kamu dulu gitu. Beresin dari dalam diri tuh kayak gimana sih? Maksudnya kita ke Tuhan gitu ya, kita kayak confess, misalnya kita kayak cerita sebenarnya kita kenapa kayak gitu, ya, atau gimana? Just being jujur aja sama Tuhan gitu, kayak being jujur, kayak ya
ya as simple as misalkan kalau kamu kayak ternyata nyimpen kekesalan selama ini sama orang gitu, jujur aja kayak aduh Tuhan gue tuh kesel banget loh sama orang ini dan gue tuh nggak bisa maafin dia pernah kecewain gue dan itu bikin gue tuh jadi nggak bisa terbuka. Tuhan tolong dong bantuin aku gitu ya. Tuhan juga pasti of course dia ngerti karena dia ya kita siapa sih, kita debu doang yang ditiup hilang gitu. Dia pasti ngerti kalau kita tuh nggak mampu untuk carrying banyak hal di dalam hidup kita dan hati kita. Tapi waktu kita confess di situ bukan dengan kekuatan kita karena kita pasti nggak mampu. Di situ waktu kita confess, Tuhan Yesus Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan kekuatan kita supaya kita tuh bisa untuk melepaskan setiap kekecewaan itu gitu. Nah, tadi apa ya? Tadi aku mau nanya apa kok tiba-tiba lupa. Dari kamu pernah nggak sih kayak kedatangan teman-teman anggota-anggota yang unik gitu, yang kayak berbeda pemahaman, beda prinsip sama kamu? Nah, gimana kamu nanganin mereka dan tetap kayak welcome mereka gitu? Kalau beda pemahaman dan beda prinsip sih kayaknya sih enggak, cuman yang unik-unik tuh banyak gitu karena di komunitas aku sendiri 30% dari anak-anak komunitas ini adalah LGBT, 40% dari anak-anak komunitas ini adalah they come from dysfunctional family yang kehilangan figur bapak, kehilangan figur ibu gitu. Nah, 15% dari mereka adalah anak-anak yang pas mereka lahir, mereka benar-benar nggak tahu orang tua mereka tuh siapa. Mereka dibuang gitu waktu mereka lahir. Nah, 15% sisanya adalah anak-anak yang memang berkebutuhan khusus secara mental gitu. Nah, kebayang nggak sih betapa ribet dan susahnya anak-anak di komunitas ini gitu dengan latar belakang mereka yang seperti itu gitu. Nah, tapi menurut aku waktu itu tadi, waktu 5 hal tadi kita jalanin dalam komunitas ini, waktu kita trust, waktu kita terbuka, waktu kita mengasihi, waktu kita accept, di situ aku rasa nggak akan ada yang namanya konflik. Ya pasti konflik ada sih, cuma maksudnya kita pasti akan bisa menerima satu sama lain, dan waktu kita sebagai leader juga mengetahui, menyadari kalau kita tuh juga bukan orang yang sempurna, kita tuh juga sampai detik ini tuh masih berbuat salah, aku rasa di situ ya bisa terjadi relationship yang baik ya, saling penerimaan gitu. Jadi balik lagi kuncinya adalah terbuka dan percaya dan menerima, ya nggak sih? Ya. Dan kayak kasih ya, maksudnya kayak seunik apapun, kayak mungkin kita lihat, kamu juga lihatnya bukan kesalahannya, bukan masa lalunya gitu, tapi ngelihat dia itu orang gitu, yang jiwa gitu, yang perlu kamu take care-in, ya nggak sih? Ya, ya. Nah, terus kamu pernah gak sih kayak ngalamin burnout gitu, ngalamin kayak, aduh, udah deh, kayaknya gue gak mau ngejalin lagi, mungkin kayak jiwanya gak nambah-nambah, orangnya gak nambah-nambah, orangnya susah dihubungin, kayak gitu, itu gimana cara kamu? Pernah, jadi waktu itu pas aku mungkin setahun setengah lalu kali ya, waktu pertengahan perjalanan Komsel ini tuh, waktu itu anaknya udah mau sampai 20, kalau nggak salah 17-18 gitu. Nah, tapi yang datang tiap Komsel tuh di bawah 10, kayak 6, 7. Nah, di situ masa resesi. Aku nggak tahu masa resesi itu termasuk masa-masa burnout atau enggak, tapi di situ aku benar-benar ngerasa kayak, karena waktu itu aku benar-benar kayak mengedepankan yang namanya quantity. Buat aku quantity itu sangat-sangat penting gitu. Nah, tapi ternyata dalam masa resesi itu Tuhan tuh ngajarin aku untuk duduk di bawah kaki dia dan cari Tuhan gitu. Karena ternyata di balik semua masa resesi yang aku hadapi di dalam komunitas, Tuhan tuh punya rencana dan dia tuh punya satu hal yang dia taruh di dalam komunitas kami gitu. Nah, menurut aku di dalam masa burnout dan resesi penting banget untuk cari wajah Tuhan, untuk denger apa yang dia mau dia lakukan dalam masa resesi ini. Karena aku percaya masa resesi itu nggak datang tanpa tujuan. Nggak ada resesi yang Tuhan datang tuh nggak ada tujuan. Oh, nggak ada, gue cuman mau kayak bikin lu resesi aja, gue mau bikin lu tuh kayak males aja, gue mau bikin lu burnout aja gitu. Nggak ada, pasti ada tujuannya, dan tujuan itu yang harus kita cari. Karena waktu kita udah pegang tujuan Tuhan itu, kita bisa ngerti gimana caranya untuk menghadapi melalui masa-masa resesi ini gitu. Jadi kuncinya kayak tetap push diri kita nggak sih, tetap kayak setia ngejalanin, meskipun rasanya kayak pengen nyerah, meskipun rasanya nggak ngerti kayak lagi ngalamin apa sih nih, kenapa nggak datang gitu, ntar tapi Tuhan sendiri akan datangin jiwa-jiwanya, ya nggak sih? Benar. Nah, ini asli aku takut mati lagi. Jadi mungkin beberapa pertanyaan terakhir, nanti semoga yang tadi sebelumnya bisa diupload di YouTube, ada yang record. Nah, aku mau kamu kasih itu dong, kayak apa ya, kayak bukan jangan, cuman kayak kasih encouragement atau kasih saran buat teman-teman di sini yang jadi leader komunitas. Nah, nanti kamu kasih saran juga ya teman-teman yang jadi anggota dari sebuah komunitas gitu. Saran aku buat kita sebagai domba adalah, aku tahu mungkin sebagai domba itu
awal mula perjalanan di mana kamu tuh buta, mungkin kamu tuh aduh ini it's a new world for you gitu, karena kamu yang tadinya dari apa namanya, masa lalu kamu, dosa kamu nih mau masuk nih, mau diperbaharui gitu. Nah, di dalam masa-masa kamu mau diperbaharui, menurut aku penting banget buat kita sebagai domba untuk bisa memberikan diri kita untuk tunduk di bawah otoritas dari mentor atau leader yang ada di dalam satu komunitas. Mau dia mentor yang baik atau mau dia leader yang gak baik, syukur-syukur, puji Tuhan kalau dapet yang baik ya. Tapi kalau nggak dapet yang nggak baik pun, percaya itu adalah satu proses yang Tuhan juga bisa kerjakan dalam hidup kamu untuk mengubah setiap karakter kamu menjadi karakter domba yang dewasa gitu. Nah, tapi yang mau aku bilang di sini adalah berikan diri kamu untuk submit, untuk kasih apapun yang leader kamu ngomong, kamu dengar. Karena aku percaya seburuk-buruknya leader, nggak ada leader yang mau nyakitin atau bunuh anaknya sendiri, tuh nggak ada gitu. Nggak ada ibu yang, nggak ada ayah, nggak ada orang tua yang mau jahatin anaknya sendiri gitu. Jadi menurut aku dengerin leader kamu, karena dia pasti akan membawa kamu ke arah yang lebih baik gitu. Nah, dari seorang leader pun di dalam satu komunitas, menurut aku penting banget untuk bisa membuka diri kamu sebagai apa adanya kamu ke anak-anak kamu, ke domba-domba kamu. Karena waktu kamu nggak terbuka, mereka juga nggak akan terbuka sama kamu gitu. Dan penting banget untuk seorang leader ini bisa punya a heart that hears gitu. Bukan cuma hears tapi listen, karena menurut aku banyak banget orang yang hear but they don't listen gitu. Banyak orang yang denger tapi mereka nggak simak gitu. Nah, sebagai seorang leader menurut aku penting banget untuk bisa listen kepada setiap isi hati dari anak-anaknya gitu. Karena ya it matters lah ya, it matters gitu. Itu sih. Penting banget berarti di sebuah komunitas itu ya saling apa ya, saling terbuka, saling ngobrol ya. Iya, benar, saling terbuka, saling ngobrol isi hati satu sama lain. Kalau dari komunitas kamu gitu yang sekarang sedang kamu jalani Cool Tanjung Duren, kayak apa sih prinsip yang kalian punya gitu sampai kalian tuh bisa solid, kalian bisa bertumbuh kayak gitu? Sebenarnya ya yang 5 itu tadi sih, yang 5 tadi aku share. Yang pertama itu trust, yang kedua itu keterbukaan, yang ketiga itu love, yang keempat itu acceptance, dan yang terakhir kalau ini semua dijalan, aku percaya pasti akan ada buahnya gitu. Dan apa ya, keep doing, keep hearing, keep listening. Nggak keep hearing, tapi keep listening to the needs of the domba. Listen aja apa yang mereka butuh gitu. Karena kadang kita tuh sebagai gembala, kita tuh suka apa ya, mungkin kita tuh ngerasa kadang kita pasti mau yang terbaik kan buat domba kita gitu. Tapi kadang waktu kita mau yang terbaik, kita tuh lupa kalau ternyata mereka tuh juga punya needs nih, yang mereka tuh nggak, kadang tuh domba kan blow on gitu ya, domba tuh bodoh gitu loh, tentang bodoh. Dan harus dari gembalanya yang bisa baca kebutuhan dari domba-dombanya gitu. Nah, makanya perlunya kuping yang bisa listen, bukan cuma denger gitu, tapi listen to their hearts, to their needs. Apa sih yang lagi domba lu butuh? Makanan apa sih yang harus makanan apa sih yang lo harus kasih ke mereka gitu sih. Nah, tadi kamu sempat share di awal yang kamu bilang kamu punya list catatan gitu. Itu mungkin buat kamu share ulang gitu, kayak karena itu bagus ya, maksudnya buat setiap kita juga belajar gitu, memahami satu sama lain, gak cuman kayak tahu oh dia sesama anggota gua gitu. Jadi untuk setiap teman-teman aku di Cool Tanjung Duren, aku punya biodata mereka. Aku punya di Excel, aku ketik waktu itu masing-masing. Sekarang aku udah agak males update sih, aduh Tuhan maaf ya, aku harus update lagi kayaknya. Jadi aku punya foto mereka, di samping foto aku punya biodata, di samping biodata aku punya masa lalu mereka. Semuanya aku punya, aku listin mereka masa lalunya si A, masa lalunya kayak bla 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 bla. Dari masa lalu ini kira-kira mereka tuh bakal punya negatif outcome apa ya, karena aku percaya dari masa lalu yang kita bawa tuh pasti akan ada negatif outcome-nya kan. Dan kadang kita suka surprise sama negatif outcome yang teman-teman kita bawa di komunitas, dan kita biasanya tuh langsung kayak ih gue gak mau dia orangnya kayak gini. Nah, ini tuh membantu supaya kita gak cepet kayak ih gue gak mau karena setiap negatif outcome yang terjadi dan yang ada di dalam komunitas pasti ada background-nya. Dan waktu kita tahu background-nya, kita jadi punya apa ya, satu rasa peduli, satu rasa apa ya namanya, pengertian yang lebih gitu. Nah, jadi aku listin tuh masa lalunya mereka. Nah, selain dari masa lalu, aku listin yang outcome mereka. Nah, tapi aku pun punya list-list di mana mereka udah overcome masa lalu mereka. Jadi waktu mereka udah, oh yang ini mereka udah loh, yang ini mereka ini udah sembuh, yang ini masih progres, ini masih harus di follow up lagi, yang sifat yang ini masih. Jadi aku punya, dan aku tahu biodata setiap mereka gitu. Aku tahu cerita setiap mereka, masa lalu setiap mereka. Menurut aku itu penting banget, dan
dari biodata itu, dari Excel, PowerPoint, dari PowerPoint yang aku bikin itu, aku doain mereka setiap malam. Aku doain mereka dari masa lalu mereka. Aku perkatakan kalau mereka akan keluar, akan menang, mereka akan menjadi pribadi yang baru. Ya semacam kayak gitu sih. Tapi menurut aku tuh sangat membantu buat kamu tuh bisa tahu masing-masing domba kamu tuh gimana sih sifatnya. Apa sih yang lagi mereka struggle? Di mana mereka udah menang? Di mana mereka yang masih butuh bantuan kamu? It will help you a lot. Jadi kuncinya emang butuh effort ya, nggak cuman Ya. kayak sekedar ngajakin doang. Mungkin kadang kita cuma sekedar kayak, jangan lupa ya besok kita ada full, ada komsel, Iya, cuma iya banget, sebatas iya itu banget, gitu. iya banget, iya banget, iya banget. Karena kalau kamu cuma sekedar broadcast komsel atau kamu cuma sekedar broadcast pelayanan di komsel, itu nggak akan bertumbuh karena yang namanya leadership in community is way more than that. Di belakangnya yang orang nggak pernah lihat, yang orang nggak pernah tahu, itu yang harus kamu kerjakan di belakang itu gitu. Either way kayak kamu harus benar-benar kepoin hidup mereka, kamu kayak bawel aja gitu, bawel aja, ajak aja mereka ngobrol, bangun relationship kayak gitu sih. Bawa relationship dengan sincere heart gak sih? Kayak Ya, karena kita pun sebagai anggota gitu, kita pasti ngerasa kok kalau ini leader tuh care banget sama gue, as in beneran tulus atau cuman kayak pengen tahu buat menuhin komunitasnya gitu ya nggak sih? Karena aku percaya karena aku percaya segala sesuatu yang dari hati pasti akan nyampe ke hati gitu. Setuju. Nah, aduh, tadi tuh banyak banget pertanyaan ya, tapi nggak mungkin aku share lagi karena aku takut handphone aku mati lagi. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget, aku ringkas aja yang banyak-banyak ya. Kayak dia pengen ikutan komunitas tapi dia malu. Gimana cara untuk memulainya? Memulainya kalau aku dulu waktu aku juga malu banget orangnya untuk ikut komunitas. Aku tuh gambar diri aku nggak banget deh dulu ya karena. Tapi untungnya waktu itu aku punya temen yang selalu ngajakin aku, jadi kita selalu berdua gitu. Nah even gue tuh disuruh memperkenalkan diri, gue tuh malu banget loh. Kayak aku bilang sama temen aku, kalau nanti disuruh kenalin diri gue gak mau dateng nih, gue gak mau. Pokoknya kalau disuruh kenalin diri gue mau langsung cabut. Nah separah itu gambar diri aku waktu dulu gitu. Nah tapi ada seorang temen aku yang ngajakin terus, dan dari diri aku juga aku push myself. Kayak gimana ya, kita juga harus push ourselves untuk bisa mau step out from our comfort zone. Karena menurut aku nggak peduli berapa banyak orang yang ngajakin kamu, waktu kamu nggak mau step out from the comfort zone, itu nggak akan bisa. Karena pertumbuhan itu selain dari orang lain, selain dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri juga gitu. Benar, jadi maksudnya dari kita juga harus belajar maksain untuk kayak bisa belajar percaya, belajar terbuka, apapun gitu masa lalu kita. Mungkin ya tadi kamu bilang gitu, kayak kita nggak berani percaya sama orang sebelumnya karena kita mungkin pernah kecewa gitu ya nggak sih? Iya. Jadi di sini kita justru harus beresin diri kita dan akhirnya kayak belajar gitu, karena penting banget untuk bertumbuh dalam sebuah komunitas, betul? Jauh banget tuh Bener. Nah, kayak kamu kan dari dulu udah lama banget nih berkecimpung di dunia komunitas. Apa sih pentingnya sebuah komunitas yang kamu bener-bener ngerasain gitu? Kalau sebuah komunitas bisa memerankan perannya dengan baik, maka seorang pribadi itu akan sungguh-sungguh diubahkan hidupnya. Dia akan tahu panggilan hidupnya, dia akan tahu siapa Tuhan, dia pasti akan punya juga buah yang tetap, dia tuh juga akan ngerti karunia-karunia dia, dan dia akan ketemu sama panggilan hidupnya gitu. Komunitas yang baik akan mengarahkan seorang pribadi kepada panggilan hidupnya yang paling tinggi di bumi ini gitu. Karena kita tahu panggilan tinggi hidup kita ya pulang ke surga ya kan. Nah, maksud aku di sini lebih ke purpose kita di bumi ini gitu. Kayak gitu. Jadi komunitas yang baik ya yang bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang seperti itu. Makanya menurut aku untuk leading sebuah komunitas tuh nggak apa ya, kayak nggak cuman kayak oh ya sekedar kumpul-kumpul ketawa-ketawa, nggak kayak gitu. Karena waktu kita berpikir kayak gitu, pikiran kamu cetek banget tentang komunitas gitu. Waktu kamu udah say yes buat calling kamu untuk lead the community, kamu juga udah say yes buat setiap hal, setiap proses, setiap keribetan, setiap kesulitan yang akan kamu hadapi. Karena yang namanya leading community itu building people, dan waktu kamu building people it takes your lifetime. Itu tuh nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu seterusnya building people gitu. Kayak gitu. Oke, nah terus ini sebenarnya ada yang nanya, gimana caranya untuk bangun relationship
di masa-masa sekarang nih, mungkin itu juga jadi tantangan kamu nggak sih di masa kayak lagi semua dari rumah, gimana kamu tetap maintaining Cool Tanjung Duren kamu? Kalau dulu memang waktu sebelum ada COVID ini, aku sering banget ketemu sama teman-teman komsel juga kan. Saya habis pulang kantor, makan, one talk, chat gitu. Nah, tapi karena memang aku tuh anaknya suka WhatsAppan juga ya, aku suka banget ngobrol di WhatsApp sama siapapun gitu. Jadi dari nggak ada beda sih sebenarnya, karena sebelum COVID dan setelah COVID ini aku tetap masih aktif banget WhatsAppan sama mereka gitu. Aku masih kepoin setiap hidup mereka, aku masih mau tahu mereka tuh ngapain aja. Jadi kayak nggak terlalu ada perbedaannya gitu. Perbedaannya paling ya aku ketemu secara fisik aja sama mereka, duduk bareng kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap tetap bangun spend time, tetap meskipun kayak sama-sama dari rumah, tetap WhatsApp, tetap telepon gitu. Dan Iya. kayak aku lihat juga kamu setiap minggu bahkan online service bareng kayak gitu ya nggak sih? Bisa jadi Oh salah iya satu iya iya, bener ya, bener. caranya Iya iya iya. gitu. Oke, nah terakhir banget nih, secara keseluruhan apa sih yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman, entah itu mereka yang baru mau gabung komunitas atau mereka yang udah lama gitu? Apa ya yang aku mau sampaikan adalah, menurut aku kalian harus banget cari komunitas gitu, karena hari-hari ini, hari-hari ke depan ini kita tahu kayak kita tuh we are living in the end times gitu. Aku nggak tahu am I allowed to share this atau enggak, tapi aku percaya kayak di depan ini banyak banget anak muda yang akan Tuhan bangkitin untuk penuaian yang terbesar. Karena hidup kalian, boleh baca ini nggak ya Yesaya 61? Apa di sini nggak? Boleh, boleh. Oke. Coba deh kalian baca Yesaya 61 ayat 1-3. Aku percaya itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap anak-anak muda, aku dan kamu gitu. Dia tuh mau pakai hidup kalian dan hidup aku untuk menjadi alatnya, untuk menjadi jawaban buat yang lagi di penjara, untuk melepaskan setiap mereka yang terbelenggu, untuk mengcomfort setiap mereka yang sedih, untuk menjadi ya just being a light gitu di dalam dunia yang lagi gelap ini. Nah, untuk menjadi light itu kamu harus masuk dulu ke komunitas, kamu harus tertanam dan kamu harus bertumbuh di sana, karena waktu kamu nggak tertanam dan bertumbuh, kamu nggak akan bisa menjadi seperti apa yang Tuhan panggil kamu jadi gitu. Dan waktu kamu udah di dalam komunitas, mau itu ada proses, mau itu ada gesekan, nggak apa-apa, jalanin aja, jangan kabur, jangan jadi orang yang anak-anak, jangan jadi anak-anak gampangan. Emang nggak gampang kok untuk ngadapin proses, nggak gampang kok untuk ngadapin gesekan, tapi karena itu nggak gampang maka kamu dipanggil. Nggak karena itu nggak gampang maka aku dipanggil gitu, karena kalau kita melakukan hal yang gampang, semua orang bisa. Tapi waktu kita lakukan hal yang susah, nggak semua orang bisa, dan kita bukan semua orang, kita anak-anak Tuhan, kita kita ahli warisnya Dia, kita tuh prince and princess of God gitu. That's why kita memang dipanggil untuk melakukan hal yang susah. Jadi jangan nyerah kalau kita ketemu hal yang susah, kayak ya it's speaking to myself juga gitu. Maksudnya waktu gue ngomong, gue ngerasa gue encourage diri gue sendiri deh. Karena gue ngerasa ter-encourage juga gitu. Ya pokoknya kayak jangan nyerah gitu, karena waktu kalian ketemu hal yang susah, inget kalian bukan anak gampangan, dan anak gampangan gak akan pernah ketemu hal-hal yang easy gitu. Betul. Dan itu juga pentingnya punya komunitas, karena ketika kita ngalamin hal yang susah, kita bisa sharing, saling nguatin, saling support. Beda sama mungkin ada orang yang kayak mikir, emang apa bedanya sih sama gereja biasa hari Minggu gitu. Tapi di komunitas kita bisa saling kenal, bisa saling tahu, bisa saling nguatin yang bener-bener erat gitu loh. Kalau kalau tadi masih ada teman-teman aku dari Cool Tanjung Duren. By the way, tadi aku ada ajak teman-teman aku, family aku dari Cool Tanjung Duren gitu. Kalau ada mereka pasti udah komen di komen sini, dan mereka pasti udah akan ngomong kalau memang beda banget komunitas dengan gereja gitu. Banyak banget dari mereka yang tadinya tuh gereja sendiri aja gitu, tapi setelah bergabung dengan komunitas, kita tuh selalu gereja bareng tiap minggu, kita selalu foto bareng. Kamu tuh kayak ketemu keluarga, kamu tuh kayak ketemu apa ya, keluarga baru lah, teman-teman baru yang bisa support kamu, bukan dari hanya omongan tapi dari tindakan juga gitu. Dan I just wanna say thank you for Cool Tanjung Duren. Aku proud banget sama setiap mereka, aku bener-bener bangga banget sama setiap teman-teman di Cool Tanjung Duren. Aku juga bangga. Oke Ci, ini kita ternyata udah 30 menit loh, gak nyangka. Terakhir banget, karena tadi kita sempat tutup dalam doa, boleh gak doa sekali lagi? Boleh, karena ini orangnya dikit, aku mau doa dengan sebut nama, boleh? Boleh. Ada anak-anak Cool Tanjung Duren juga di sini. Aku nggak sebut nama kalian, nggak apa-apa ya. Aku sebut nama teman-teman yang memang dari followers. Oke, kita tutup mata yuk teman-teman, kita doa.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sharing malam ini yang biarpun diulang 2 kali, tapi aku percaya nggak ada satu hal, nggak ada satu firman-Mu yang akan jatuh sia-sia. Aku percaya setiap yang dengar ini mendapatkan kekuatan yang baru, dilepaskan daripada setiap pergumulan hidup mereka di-comfort oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang sedih Tuhan, mereka yang butuh jawaban saat ini, kami mau berdoa ya Tuhan, buat Aditya ya Tuhan, buat Stefani Putri Tuhan, buat Meli Gusti Tuhan, buat Nike Papaja ya Tuhan, buat Mutohirin, buat Hits Network Tuhan, buat Olivia Trivena Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat Dianani Tuhan, buat Erin Viola ya Tuhan Yesus, buat Venata ya Tuhan, kami berdoa buat Farania ya Tuhan, kami berdoa buat nama-nama ini, jadikan Tuhan mereka anak-anak muda yang sungguh dahsyat Engkau pakai ya Tuhan. Kalau mereka belum tahu panggilan hidup mereka Tuhan, mulai dari malam ini Tuhan, mereka masukkan mereka ke dalam komunitas dan biar mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, encounter dengan Engkau dan ketemu dengan panggilan hidup mereka ya Tuhan. Engkau berkati hidup mereka ya Tuhan, Engkau bawa mereka naik, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Roh Kudus-Mu jamah setiap mereka Tuhan. Aku mungkin gak bisa ketemu mereka satu-satu, but I want to say that I love them Tuhan Yesus, and you love them more Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan platform Potter and His Clay ini Tuhan, biar juga boleh terus menjadi berkat buat banyak orang dan banyak anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Wow, dahsyat banget parah Ci. Satu lagi dong terakhir. Aku mau nanya apa yang jadi ayat favorit kamu dan kenapa? Oke, ayat favorit aku ada di... Aduh, aku harus buka handphone nih. Ya, buka Alkitab aja atau buka apa? Gak bisa, ada di handphone ini. Aku lupa ada di Efesus berapa ya. Aduh, ya aku lupa isinya aja. Hah? Ya isinya ya, Isinya aku sebutin isinya yang seingat aku juga ya. Aku gak inget banget, tapi aku inget versi The Message-nya. Nah, di The Message itu bilang intinya, lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu gitu. Maksudnya kayak... lihat dan ingat dan perhatiin apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu. Kebanyakan yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu itu adalah mengasihi kamu. Yang Dia lakukan cuma loving your life gitu. Nah, waktu kamu udah lihat apa yang Tuhan ke kamu dengan loving your life unconditionally, maka kamu seperti anak yang learn a proper behavior to their parents, seperti anak-anak yang learn proper behavior to their parents itu seperti anak-anak yang belajar behavior yang proper dari orang tua mereka. Seperti itu juga kamu harus lakukan ke sesama kamu gitu, dengan mengasihi mereka. Yang Tuhan lakukan ke kamu adalah mengasihi kamu, so love them gitu. Kasihi mereka biarpun kamu disakitin, kasihi mereka biarpun kamu tuh diduain, difitnah, dibohongin, ditipu or anything gitu. Memang kasih bukan hal yang mudah, tapi aku percaya sekali lagi, hal yang mudah bukan untuk semua orang, dan kita bukan semua orang, kita anak-anak Tuhan Yesus gitu. Jadi ya aku percaya Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Nanti Potter akan taruh ayat lengkapnya mungkin nanti di mereka, itu bagus banget. Ya, ntar kamu kasih aku ayatnya ya. Ya. Oke, thank you so much for today. Ya ampun, buat teman-teman yang baru masuk, aku kasih tahu kalau tadi kita udah live sebelumnya jam 9 sampai jam 10, tapi tiba-tiba mati dan gak ke-save. Dan menurut aku sayang banget, karena ini orangnya juga teman aku. Jadi kita kayak, ayo kita live sekali lagi gitu. Sayang banget kalau materi tadi tuh dibuang, maksudnya gak kedengerin sama teman-teman, meskipun ada beberapa poin yang kayak kita gak bahas sedetail yang di pertama gitu. Tapi nanti hopefully bisa diupload di YouTube. Kalau dari Cool Tanjung Duren ada yang nge-record, please kasih tau Shanes biar nanti aku bisa upload di YouTube dan jadi berkat buat banyak orang. Thank you so much buat Cool Tanjung Duren, buat Cici Shanes yang mau Cool Tanjung Durennya mau ulang tahun ke-3 ya. Biar terus bertumbuh dipakai Tuhan semakin dahsyat dan jadi berkat buat banyak orang. Oke. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Bye.